Genus C19 jadi salah satu opsi lain Anda apabila Anda ingin mendapatkan surat bebas COVID untuk keperluan bermobilitas dengan menggunakan moda transportasi umum seperti kereta api jarak jauh. Syaratnya seperti apa? Syarat pendaftarannya tercantum sebenarnya. Yang pertama, Anda harus merupakan penumpang kereta api jarak jauh dari PT KAI dengan menunjukkan ataupun melampirkan kode booking atau bukti pemesanan serta kartu identitas. Kemudian, nanti Anda harus mengantre dan kemudian Anda bisa langsung datang ke loket untuk bisa memastikan nama dan kartu identitas. Betul ya Mbak ya? Saya langsung meminta labelnya, akan mendapatkan label ya Mbak ya? Saya boleh minta labelnya? Oke. Di sini nanti akan diberikan nama setelah Anda mengonfirmasi kode bookingnya. Kemudian setelah itu nanti Anda bisa langsung membayarkan langsung harganya sebesar Rp20.000 di loket pembayaran dan menunjukkan label yang tadi. Di loket pembayaran ini, selain Anda memberikan uang dan juga label yang tadi diberikan di loket sebelumnya, Anda akan mendapatkan kantung plastik. Namanya ini adalah breathing bag. Ini adalah kantong yang biasanya digunakan untuk mengambil sampel napas. Terima kasih, Mas. Dan setelah itu Anda akan berlanjut ke tahap yang selanjutnya, yakni di sini sebenarnya sudah ada video peraga dan juga petugas yang siap membantu. Tapi karena hari ini saya sudah bersama dengan Eko Fajar Nur Prasetyo selaku ketua tim produksi dari Genus C19. Nah, saya akan langsung tanyakan, Pak Eko, selamat pagi jelang siang. Ini kita wawancara tetap sambil menjaga protokol kesehatan. Pak, yang ingin saya tanyakan, pertama mungkin prosedur menggunakan kantong sampel napas ini seperti apa sih Pak? Mudahnya Pak, karena ini baru di masyarakat. Iya benar, sebenarnya ini sangat mudah ya Mbak ya. Jadi kita cukup memasukkan kantong sampel napas kita pada nafas ketiga. Oke. Pertama ditarik, kedua ditarik, lalu ketiga dimasukkan ke sini, lalu ditutup. Udah situ aja. Berarti ini saya bisa tarik nafas, kemudian buang nafas 2 kali di dalam masker tanpa perlu membuka masker berarti ya Pak ya? Membuka masker agar tidak menyebar kemana-mana. Oke, berarti saya bisa kasih contoh mungkin ya Pak ya? Ini saya tarik nafas terlebih dahulu. Ya, tarik pertama, keluarkan, tarik kedua, keluarkan, tarik ketiga, nah ditiupkan, dia tetap dalam masker, nah lalu ditutup klepnya, nah belum tertutup itu. Belum tertutup ya Pak, berarti? Nah tarik, nah ditutup, nah sudah tertutup sekarang. Nah dari sini sampel ini tinggal diberikan ke tempat pemeriksaan. Berarti yang harus diperhatikan yang pertama tarikan napas ketiga ya Pak. Kemudian ada syarat atau prosedur lain Pak? Saya dengar tidak boleh makan dan minum. Ya, sebetulnya kami mengharapkan agar masyarakat itu tidak makan dan minum selain air putih. Oke. Selain air putih sebelum pemeriksaan. Nah, tapi misalkan sudah kadung makan atau minum, bukan berarti tidak boleh periksa. Nah, kalau kadung nggak makan dan sudah terlanjur makan atau minum, silahkan air putih dikumur-kumur air mineral biasa dikumur lalu diminum ya 2-3 kali. Nah itu pemeriksaan juga bisa sebetulnya. Cukup berkumur aja. Baik, Pak Eko, ini mungkin boleh dijelaskan secara sederhana Pak. Ini alat Genus C19 ini cara bekerja seperti apa sih Pak? Ya baik, sebetulnya cara kita pertama kita bukan mendeteksi satu zat, disebut VOC ya, zat volatile organik, bukan satu, tapi kita mendeteksi pola berbagai macam zat, pola kombinasi berbagai macam zat yang dikeluarkan seseorang yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, dan itu ternyata pola itu spesifik dibandingkan dengan orang yang tidak menderita. Nah itu jadi cuma itu aja sebetulnya, seolah-olah kita ya mendeteksi pola lah, misalkan pola baju, pola itu, kalau pola bajunya ini berarti dia misalkan orang batik Jawa, pola ini berarti Cirebon dan seperti itu. Pak, saya dengar saat ini Genus C19 sedang dalam tahap proses uji diagnostik post marketing. Nah, dalam uji ini kira-kira apa lagi Pak yang disempurnakan di alat Genus C19 ini? Ya baik, jadi sebagai alat kesehatan pasti disyaratkan oleh Kemenkes untuk selalu melakukan pengujian. Jadi alat ini bukan berarti setelah dirilis tidak pengujian, bukan. Kita selalu melakukan pengujian. Nah, guna pengujian ini apa? Agar presisi alat ini makin naik. Pertama, terus kedua, agar alat ini bisa menyesuaikan di berbagai tempat pelaksanaan. Untuk alat presisi naik, kan kita langsung melakukan banyak sampel lagi baru. Nah, karena kita menggunakan AI, maka AI kita mau training lagi tuh dengan data baru sehingga dia makin lama makin pintar. Nah, kedua, Genus ini pada awalnya didesain untuk rumah sakit.
Nah, jadi lingkungan rumah sakit kan yang terjaga. Kedua, setelah ada perkembangan diminta di lingkungan perkantoran. Nah, perkantoran juga terjaga. Nah, ternyata pada perkembangannya diminta di mass transit. Nah, itu lingkungannya kan berbeda. Nah, penyempurnaan terhadap lingkungan berbeda itulah akan juga kita lakukan. Baik, penyempurnaan masih terus dilakukan supaya Genus C19 semakin pandai, semakin terintegrasi dengan berbagai data. Iya. Pak, ini yang Bapak pegang ini adalah hasil pemeriksaan Oh, iya. setelah Genus nanti kalau yang sampel napas ini sudah diproses begitu ya, Pak ya? Benar-benar. Ini ada contoh hasil pemeriksaan untuk di PT KAI. Nah, nanti di sini ada nama, ada jenis kelamin, umur, dan juga ada boarding pass. Nah, di sini ada QR code-nya, jadi nanti langsung bisa diverifikasi. Ya, di sini juga ada ini tanda tangan dokter penanggung jawab siapa yang melakukan testing. Nah, ini akan menjadi dokumen legal ya, dokumen resmi. Ketika seseorang mendapatkan dokumen, maka kalau di regulasi KAI 3 hari dia bisa Bepergian begitu bepergian. ya, Pak? Baik, dengan tingkat akurasi yang 90% ke atas, iya. ini masih terus penyempurnaan dan terus melakukan integrasi data. Benar. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Ya, pemirsa Kompas TV, ini memang perlu diketahui bahwa ketika nanti ada yang hasilnya positif ataupun reaktif, begitu dari hasil Genus C19 ini akan diberikan ruang isolasi mandiri dan diberikan informasi untuk pembatalan. Setelah itu baru nanti akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sebenarnya kuncinya adalah edukasi dan juga informasi. Karena tadi ketika saya mencoba pertama kali ini sebenarnya juga cukup rumit. Tapi sekali lagi, seperti yang Anda lihat, ini ada video peraga di belakang saya dan juga ada petugas yang siap siaga untuk membantu. Genus C19, inovasi anak bangsa dari Universitas Gadjah Mada, para peneliti UGM begitu, ditambah harganya murah, ya 20.000 dan juga nyaman. Kita nantikan sekiranya apakah memang benar-benar bisa diaplikasikan dan membantu masyarakat untuk bisa bepergian, tentunya dengan tingkat keamanan yang pasti begitu. Diana Valencia, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.